Pejabat publik di Banjarmasin korban kasus AI pornografi. Kasus kecelakaan maut di Jalan Alternatif Banjarbaru Batu Licin di SP3 Kepolisian. Lomba Junior Damkar Sekota Baru ramaikan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam dari Bandua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 15 Agustus 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini. Selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi seorang pria di Banjarmasin nekat mengedit foto dan video sejumlah wanita menjadi konten pornografi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Aksi yang diduga karena efek kecanduan narkotika ini telah berlangsung selama 3 tahun dengan total 7 korban wanita. Seorang pria di Banjarmasin harus berurusan dengan hukum karena nekat menyebarkan konten pornografi hasil rekayasa AI. Sebelumnya korban juga menerima foto dan video editan tersebut lengkap dengan pesan suara berisi kata-kata tidak senonoh dari pelaku. Bukan untuk dijual belikan, editan rekayasa digital tersebut dikirim langsung ke korban melalui WhatsApp pribadi pelaku. Semata-mata hanya demi memuaskan hasrat seksualnya yang diduga merupakan pengaruh zat narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan, di rumah pelaku juga ditemukan dugaan narkotika, 2 pack plastik klip, 1 buah timbangan digital, 36 butir pil ekstasi, bentuk tengkorak, dan 1 paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,28 gram, 1 buah botol bekas permen karet xilitol warna biru, dan 2 lembar sobekan lakban warna hitam. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Tahti Polda Kalimantan Selatan. Aksi bejat ini ternyata bukan pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Terduga telah melancarkan aksinya kepada 7 korban wanita, di mana salah satu dari 7 korban tersebut terindikasi merupakan seorang pejabat publik. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman berlapis berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Junto Pasal 35 Undang-Undang ITE, Pasal 407 Ayat 1 Junto Pasal 127 Ayat 1 KUHP, serta Pasal 14 Ayat 1 huruf B Junto Pasal 15 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sopir tewas, polisi stop penyidikan kasus kecelakaan maut mahasiswa KKN ULM dan Unukase di Tanah Bumbu. Kepolisian ungkap detik-detik kecelakaan melalui hasil traffic accident analysis. Penyidikan kasus kecelakaan maut di jalur alternatif Banjarbaru Batu Licin, Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu resmi dihentikan. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan bersama Polres Tanah Bumbu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 lantaran pengemudi yang menjadi penyebab utama kecelakaan turut tewas dalam insiden ini. Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Fahri Siregar mengatakan, berdasarkan hasil analisis diketahui, truk berkecepatan lebih dari 70 km per jam yang seharusnya kecepatan diperbolehkan di wilayah ini hanya 60 km per jam. Maka diketahui bahwa kecepatan kendaraan dari truk tangki Mitsubishi Panther NKP DA 80116 DB adalah 70,3 km per jam. Dan kecepatan mobil pickup Suzuki SK dengan NKP DA 8041 JT adalah 43,2 km per jam. Rekan-rekan sekalian, analisis ini berdasarkan prinsip energi kinematika yang menyatakan bahwa semakin besar energi terbuka yang dihasilkan, maka semakin besar pula tingkat deformasi atau kerusakan yang dialami kendaraan. Sementara Kapolres Tanah Bumbu AKBP Novi Andi Wibowo mengatakan
Dari hasil penyidikan, sopir memaksakan membawa truk tangki selama 13 jam tanpa tidur. Polisi juga menemukan sejumlah pelanggaran teknis pada kedua kendaraan. Berdasarkan dari hasil alat bukti yang diperoleh penyidik dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu pengemudi truk tangki Mitsubishi Canter NRKB DA 8016 JP atas nama saudara Emi almarhum dikarenakan: 1. Pengemudi mengalami kelelahan dan mengantuk dikarenakan mengemudi kendaraan selama 13 jam tanpa tidur sama sekali. 2. Pengemudi tidak berkonsentrasi sehingga mengakibatkan hilang kendali ke jalur berlawanan. 3. Serta pengemudi mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. 6. Dikarenakan saudara Emi almarhum selaku pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, maka penyidik Satlantas Polres Tanah Bumbu melakukan penghentian penyidikan dengan menerbitkan SP3. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2026 di jalur alternatif Banjarbaru Batu Licin ini menewaskan 7 orang, 5 orang diantaranya mahasiswa KKN. Satlantas Polres Tanah Bumbu bersama Jasara Harja juga mengkonfirmasi bahwa penyerahan santunan kepada keluarga korban serta ahli waris korban kecelakaan telah disalurkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pihak kepolisian mengimbau kepada pengusaha angkutan dan pengemudi agar selalu memperhatikan waktu istirahat serta kelayakan armada guna mencegah tragedi serupa kembali terjadi. Sidang kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Ulang, Kecamatan Loksado pada bulan Mei 2025 kembali berlanjut dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa. Sidang kasus pembunuhan sadis dengan korban penggal kepala yang terjadi akhir Mei 2025 di Desa Ulang, Kecamatan Loksado kembali digelar dengan memanggil saksi dari pihak terdakwa, di mana saksi yang dihadirkan merupakan salah satu anggota TNI yang bertugas di Yonif TP 829 Antaludin, Padang Batung, yang juga berasal dari kampung terdakwa, yakni di wilayah Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sama seperti keterangan saksi terdahulu dari pihak terdakwa, pada sidang ini saksi juga mengklaim bahwa keterangan saksi korban berbeda dengan kejadian di lokasi yang mengatakan dari pihak terdakwa melakukan penyerangan. Tetapi sebaliknya, rombongan pihak terdakwa lah yang dihadang dalam perjalanan saat menuju upacara adat atau selamatan atas kelulusan saksi menjadi anggota TNI. Namun saat kejadian, saksi melarikan diri untuk bersembunyi hingga tidak tahu lagi kondisi anggota rombongan. Namun ia meyakini pada saat kejadian mereka tidak bersama dengan terdakwa Ardan. Dari keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menyoroti beberapa kejanggalan dari keterangan yang diberikan. Bahkan majelis hakim juga mempertanyakan jiwa prajurit saksi karena lari saat kejadian dan tidak mencari tahu permasalahan. Namun dari kuasa hukum terdakwa tetapi yakin bahwa keterangan saksi memang benar dan terdakwa memang tidak terlibat saat kejadian. Saya pastikan keterangan saksi itu benar karena semuanya berkesesuaian dengan saksi-saksi yang kita hadirkan sebelumnya. Jadi menguatkan pernyataan dari saksi yang sebelum-sebelumnya kami hadirkan. Sendiri perkirakan kalau menurut saya, menurut aku nih ngambang. Nah, jadi ibarat film tuh judul film dengan cerita itu beda. Anggota ya. Iya. Apalagi kan sebenarnya kalau anggota kan mengayomi. Bahasanya bukan melarikan diri. iya. Kalau dari pihak ya melenceng jauh sebenarnya. Karena sepertinya sih ya mungkinan. Pada sidang kali ini juga dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang salah satunya menyoroti saat proses penangkapan. Nah, untuk sidang selanjutnya akan ditampilkan barang bukti yang telah disita dari rumah terdakwa saat dilakukan penangkapan. Hal ini sesuai permintaan dari kuasa hukum terdakwa. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bangun early warning system untuk deteksi dini kenaikan bahan pokok penting.
EWS ini bisa dimanfaatkan tim pengendalian inflasi daerah kabupaten kota untuk mengambil langkah cepat dalam intervensi kenaikan harga. Tetapi juga menjadi energi dan semangat bagi kami. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen melakukan berbagai intervensi guna menekan laju inflasi yang kini berada pada angka 4,28%. Salah satu upayanya dengan rutin melaksanakan gerakan pangan murah yang juga dilaksanakan kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kabiro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elminsah Jaya mengungkapkan, pihaknya bersama BPBS juga telah membangun Early Warning System (EWS) yang bisa diakses secara online. Inovasi ini bertujuan mempermudah TPID Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan mendeteksi dini kenaikan harga bahan pokok penting di pasaran, sehingga dapat dilakukan langkah intervensi lebih dini. Kami sedang membangun aplikasi Early Warning System atau deteksi dini inflasi, di mana ini bisa diakses di www.kawalinflasi.pemprov.go.id ya, itu bisa dicek di website. Harapan kami kabupaten kota sudah bisa melihat komoditi pangan mana yang nantinya bisa trennya naik, sehingga ini bisa diintervensi lebih dini. Jadi ini sudah driven by data, tidak lagi kita kebijakan bersifat responsif, tapi sudah ada early warning yang bisa memberikan sinyal pada kita untuk melakukan intervensi terhadap komoditi yang memang 7 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Berdasarkan data EWS yang diakses di kawalinflasi.kalselprop.go.id per tanggal 11 Agustus 2026, terdapat 17 komoditas yang berstatus waspada. Di antaranya cabai merah besar, cabai rawit merah, daging ayam kampung dan ras, serta daging sapi impor beku. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Guna menekan laju inflasi, Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah gelar 9 titik pasar murah. Selain pengendalian inflasi, pasar murah ini disiapkan dalam rangka persiapan Maulid Nabi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Perdagangan laksanakan pasar murah pada 9 titik sepanjang Agustus 2026. Pada 18 Agustus nanti, pasar murah akan dilaksanakan di Desa Lunjuk, Kecamatan Batang Alai Selatan. 20 Agustus di Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan. 24 Agustus di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, dan 26 Agustus di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara. Kepala Dinas Perdagangan Hulu Sungai Tengah Irfan Sunarko mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan bertujuan membantu masyarakat mengakses sembako dengan harga terjangkau, sekaligus sebagai persiapan Maulid dan menekan laju inflasi di daerah. Irfan menjelaskan, pada pelaksanaannya Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Perumbulok, pelaku UMKM, distributor bahan pokok, serta Polres HST melalui program Gerakan Pangan Murah. Dalam pasar murah disediakan berbagai kebutuhan bahan pokok murah seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, mie instan hingga LPG 3 kg. Pihaknya berharap melalui pasar murah ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah apresiasi hasil program TMMD ke-129 di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara. Sasaran fisik peningkatan jalan sepanjang 1.250 meter sangat membantu masyarakat untuk akses pertanian. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah apresiasi hasil program TMMD ke-129 di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara. Apresiasi ini disampaikan Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani, saat penutupan TMMD. Ia mengatakan, kendati pemerintah daerah hanya membantu anggaran 1,25 miliar rupiah, hasil yang didapat cukup banyak mulai dari peningkatan mutu jalan sepanjang 1.250 meter dengan paving block, rehab 2 rumah tidak layak huni, rehab musola, MCK, hingga berbagai penyuluhan yang berdampak panjang di masyarakat. Muhammad Yani menilai program TMMD ini merupakan salah satu bentuk sinergi pemerintah daerah dengan TNI dalam melakukan pembangunan di daerah, khususnya di daerah terpencil. Kalaupun kita hanya mendukung ya dari sisi finansial itu tidak seberapa ya hitungannya. Artinya
sesuai kemampuan daerah kita hanya di kisaran 1 miliar, namun hasilnya itu berlipat-lipat. Nah, ini bukti bahwa sinergi antara TNI, Polri, Pemkab, kemudian juga di masyarakat dapat dukungan yang luar biasa. Kalau termasuk penyuluhan itu kan tidak bisa kita hitung secara rupiah ya, tapi efeknya itu berdampak jangka panjang bagi pengembangan desa, pengembangan masyarakat itu sendiri, termasuk pencegahan stunting, pendidikan, kemudian rumah layak huni, terus lagi pembangunan infrastruktur. Selain menggunakan anggaran sebesar 1,25 miliar rupiah dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, TMMD ini juga didukung anggaran sebesar 125 juta rupiah dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan. Program TMMD ini melibatkan 150 personil gabungan dan masyarakat Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Terik matahari tak menghalangi langkah ratusan warga yang didominasi ibu rumah tangga memungut sampah di Komplek Bumi Datar Laga, Desa Kupang Berkahjaya, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat pagi. Mereka antusias meramaikan gerakan Langit Biru Indonesia Asri, sebuah program aksi sosial dan lingkungan yang diusung Partai Demokrat. Ibu-ibu tampak antusias meramaikan gerakan Langit Biru Indonesia Asri, sebuah program aksi sosial dan lingkungan yang diusung Partai Demokrat. Gerakan ini mewujudkan konsep asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya hidup bersih. Tak ayal, aksi berkeliling memungut sampah di seluruh koridor utama komplek ini menjadikan lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Kegiatan dimotori pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Bumbu dengan menabur puluhan hadiah menarik. Hasil kerja keras peserta aksi memungut sampah juga mendapatkan apresiasi berupa pemberian dana tunai bagi mereka yang mengumpulkan sampah terbanyak ke dalam kantong kresek. Partai Demokrat berharap melalui gerakan ini tercipta sinergi yang baik antara pihaknya dan masyarakat. Selain aksi memungut sampah untuk kelestarian lingkungan, gerakan Langit Biru Indonesia Asri ini juga memadukan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan sehat senam bersama. Tujuannya kita Partai Demokrat DPC khususnya Tanah Bumbu itu supaya mendekatkan kepada masyarakat. Kalau Langit Biru ini kan kita intinya itu bersih-bersih, peduli lingkungan gitu. Jadi harapan Ulun semoga Ulun selanjutnya bisa lebih erat menjalin silaturahmi bersama warga-warga sekitar di sini. Peserta berasal dari beberapa latar belakang di belasan rukun tetangga dan sejumlah desa di Kecamatan Simpang 4. Tujuannya, edukasi membiasakan budaya sehat. Kegiatan diakhiri dengan makan bersama dan pembagian hadiah. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut perakiran cuaca esok Minggu 16 Agustus 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Bayu Kencana dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perkiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Bayu Kencana, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perkiraan angin lapisan 3000 feet untuk esok hari di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 27 knot. Selanjutnya kondisi cuaca secara umum di wilayah Kalimantan Selatan untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 21 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 43 hingga 97%. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan.
Begitupun pada siang hingga sore hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Dan kondisi serupa diperkirakan masih berlangsung hingga malam hari. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sobat cuaca, selanjutnya kita ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu masuk dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di wilayah perairan Kota Baru, esok hari masuk dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah tersebut. Baiklah, kita beralih ke informasi tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan. Untuk besok hari, secara umum wilayah Kalimantan Selatan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, sehingga api akan sulit untuk dikendalikan atau dipadamkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update terkait cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Empat Paskibraka Kalimantan Selatan 2026 resmi dikukuhkan di Gedung Idham Khalid Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Para anggota Paskibraka diingatkan menjaga kondisi fisik dan mental menjelang hari pelaksanaan. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan mengukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Total ada 44 anggota Paskibraka, terdiri dari 22 putri dan 22 putra. Para anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan siswa-siswi pilihan terbaik yang disaring dari berbagai kabupaten kota. Mereka diproyeksikan untuk menjalankan tugas penting pada prosesi pengibaran maupun penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan pengukuhan Paskibraka ini untuk persiapan pengibaran dan penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus nanti. Hari ini kita baru saja tadi melihat bersama kita mengukuhkan adik-adik Paskibraka untuk persiapan penaikan bendera dan penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Dan ini anak-anak Paskibraka ini ada beberapa kabupaten. Jadi yang terbaik kabupaten-kabupaten itu diambil. Jadi dari Tanjung sampai ke Kota Baru. Nah, jadi ada beberapa orang yang dipilih yang terbaik untuk persiapan penaikan bendera. Para anggota Paskibraka diminta menjalankan amanah ini dengan disiplin, kekompakan, dan penuh tanggung jawab. Setelah prosesi pengukuhan, kegiatan akan dilanjutkan dengan mengikuti agenda apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Resmi dikukuhkan, Paskibraka Kabupaten Kota Baru siap memberikan penampilan berbeda pada upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kota Baru tahun 2026 resmi dikukuhkan.
Dengan dipimpin Bupati Kota Baru Muhammad Rusli, prosesi pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Paris Barantai berjalan dengan hikmat. Adapun paskibraka yang dikukuhkan berjumlah 42 orang. Mereka adalah siswa dan siswi terbaik perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kota Baru. Pengukuhan ini sekaligus menandai kesiapan paskibraka Kabupaten Kota Baru untuk bertugas pada upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menariknya, tahun ini mereka akan memberikan penampilan yang berbeda, yakni dengan menggunakan formasi sayap Garuda. Hari ini pengukuhan Paskibraka tahun 2006 Kabupaten Kota Baru itu sebanyak 42 orang. Jadi sebelum pengukuhan ini ada pemusatan pendidikan dan pelatihan untuk Capaska dari tanggal 30 sampai tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus. Jadi itu ada di karantina. Nanti untuk Paskibraka tahun 2026 Kabupaten Kota Baru ini menggunakan formasi sayap Garuda. Jadi beda pada yang lewat-lewat bahwa itu menggunakan formasi sayap Garuda. Sebelumnya Paskibraka Kabupaten Kota Baru telah mengikuti Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat yang dipusatkan di BLK Kota Baru. Selama 20 hari sejak akhir Juli, mereka digembleng baik secara fisik maupun mental. Dari Kabupaten Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Kabupaten Banjar memiliki pesona wisata yang unik dan menarik. Bumi Barakat yang memiliki julukan kota Serambi Mekah ini tidak hanya memiliki wisata alam, tetapi juga menjadi pusat perdagangan berlian dan wisata religi. Berikut liputannya untuk Anda. Di tengah perkembangan zaman, pariwisata menjadi salah satu sektor yang terus mendapat perhatian. Bukan tanpa alasan, Kabupaten Banjar menyimpan beragam destinasi dengan karakter dan keunikan tersendiri. Di antaranya Pasar Terapung Lok Baintan, Pusat Belanja Batu Mulia Cahaya Bumi Selamat atau CBS Martapura, serta kawasan religi ziarah Datu Kelampaya. 3 tempat dengan suasana yang berbeda, namun sama-sama menawarkan cerita tentang tanah Banjar. Sejak matahari menyingsing, para pedagang sudah beraktivitas di atas jukung perahu kecil yang menari di atas air Sungai Martapura. Beragam sayur mayur, buah-buahan, makanan tradisional khas Banjar hingga berbagai keperluan sehari-hari ditawarkan dari atas perahu. Suasana ini menjadi pemandangan yang tidak ditemukan di tempat lain. Lagi ini tempatnya juga lebih ini ya, lebih mudah, ada seperti tujuan dulu. Saya kira bagus, ya bagus dilanjutkan pelestarian budaya Banjar. Ketika mentari mulai meninggi, aktivitas di Sungai Martapura perlahan juga berakhir. Perjalanan wisata dapat dilanjutkan menuju pusat kota Martapura. Di jantung kota Martapura, aktivitas masyarakat bergerak dengan irama yang berbeda. Salah satu ruang yang menjadi bagian dari perjalanan wisata di Bumi Barakat, julukan lain kota santri ini adalah Cahaya Bumi Selamat atau CBS Martapura. CBS Martapura menawarkan suasana perkotaan, ruang publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat dengan perniagaan batu mulia yang menjadi keistimewaan Kabupaten Banjar. Mulai dari aksesoris, perhiasan, sasirangan hingga intan dan permata. Buat teman-teman di kerja, terus teman-teman di asal, jadi kayak biar mereka tahu Banjar juga ada kota intan gitu ya, biar mereka tahu juga Banjar masih ada apa aja kayak gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya orang-orang di Australia dikasih tahu Indonesia kan taunya antara Bali atau Jakarta gitu, jadi kebanyakan yang kurang tahu Borneo kayak gitu.
Perjalanan wisata di Kabupaten Banjar belum lengkap jika tidak menyentuh sisi religi. Dari Martapura, perjalanan berlanjut menuju kawasan Datu Kelampayan. Ulama yang merupakan mufti di Kesultanan Banjar dan menjadi cikal bakal sejarah Islam di bumi Lambung Mangkurat. Menjadi salah satu tradisi religi yang lekat dengan masyarakat, baik dari Banjar maupun dari berbagai daerah di Indonesia. Selama ini selalu mendukung komunikasi ada dari pengunjung dari luar, biasanya dari pusat koordinasi yang ada. Ramainya para peziarah membuat kawasan ini terus hidup dengan aktivitas masyarakat yang tumbuh di sekitarnya. Datu Kelampayan pun menjadi pengingat bahwa pariwisata di Kabupaten Banjar memiliki wajah yang khas dengan kuatnya nilai-nilai keislaman di tanah Kalimantan. Ada wisata yang menawarkan keindahan alam, ada yang mengandalkan kekuatan budaya dan tradisi. Ketiganya bukanlah potensi yang berdiri sendiri, satu perjalanan namun menghadirkan beragam pengalaman. Dengan pengembangan pariwisata, tentunya Kabupaten Banjar sebagaimana kita ketahui memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Banyak wisata-wisata, potensinya berupa wisata alam, terus wisata budaya, termasuk yang unggulan kami juga itu ada wisata religi. Nah, di beberapa lokasi wisata atau destinasi wisata, kita memang punya program pengembangan berupa pengembangan pariwisata yang sifatnya juga support dengan wisata unggulan Provinsi Kalsel. Seperti wisata Lok Baintan, ini masuk dalam pengembangan pariwisata daerah Provinsi Kalsel, dan juga kawasan religi Kelampayan, Datu Kelampayan. Keaslian budaya dan tradisi harus terus dijaga agar perkembangan pariwisata tidak menghilangkan identitas daerah. Karena pada akhirnya, wisatawan tidak hanya mencari tempat untuk didatangi. Mereka juga mencari pengalaman, mencari cerita, dan membawa pulang kesan dari daerah yang mereka kunjungi. On the Way Kalimantan Selatan, sebuah program persembahan Bank Kalsel yang mengajak kita semua untuk lebih mengenal, mencintai, dan mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang luar biasa. Melalui OTW Kalsel, kita akan menelusuri beragam destinasi wisata yang memukau, mencicipi aneka kuliner khas yang menggugah selera, serta mengenal lebih dekat para pelaku UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Berikut kisahnya. Kali ini kita udah sampai di destinasi kedua kita, yaitu di Galeri UMKM Bakulnyiru. Lokasinya ada di Hulu Sungai Selatan di samping Islamic Center. Selamat datang di Galeri UMKM Bakulnyiru Hulu Sungai Selatan. Di sini uniknya konsep belanja kita memakai nyiru. Unik banget. Jadi belanjanya pakai nyiru pengganti keranjang. Sesuai nama tokonya ya Bu jadi ya. silakan. Makanya tempatnya namanya apa ya? Bakulnyiru. Keren lagi. Iya. Nah, Dodo. Wah, ini unik banget nih. Kita wajib sih Kak bawa ini untuk teman-teman kita. Karena ini udah ada packagingnya, udah cantik banget. Tinggal kasih aja sama teman-teman. Selain makanan, oleh-oleh lain ada apa aja ya? Situ juga ada kerajinan. Oh, boleh kita sana ya? Kita beralih ke sana lagi ya. Wah, di sini ada sasirangan juga ya, Bu? Oh ya. Ini motifnya ada apa aja? Kebetulan ini koleksi terbaru kami yang lagi hitsnya bunga kecombrang. Wow. Nah, ini bunga kecombrang ini karya dari Ibu Hajah Mustaidah Syafruddin Nur, Ketua Dekranasda Hulu Sungai Selatan. Wih, keren banget. Ya, Ibu mengangkat tema bunga kecombrang yang cantik ini dituangkan menjadi kain sasirangan. Ini kerajinan bambu
Ini dibuat dari pengrajin dari Loksado, binaan dari Dekranasda juga. Wow, keren banget Dekranasda ya. Bayarnya bisa pakai kris, Bu? Bisa. Bisa ya, aku bayarnya pakai kris aja. Transaksinya sudah sukses, tukar Bu lah. Ya, dijual. Terima kasih sudah berbelanja di Galeri Bakul Nyiruh Hulu Sungai Selatan. Kami tunggu kedatangannya kembali. Terima kasih. Wah, di sini ada banyak food court juga ya, Kak? Iya, tersedia banyak banget jajanan UMKM-nya di sini. Lengkap banget. Jadi selain bisa beli oleh-oleh, bisa jajan juga dong. Betul. Wah, keren banget. Sobat Axel, ini kita tadi udah selesai belanja oleh-oleh di Bakul Nyiruh Hulu Sungai Selatan. Dan tadi kita juga explore tipis-tipis di Islamic Center Hulu Sungai Selatan juga. Habis ini kita akan explore lagi wisata di Hulu Sungai Selatan yang pastinya menarik. Dan lagi hits ya, Ayus, Pak? Yang lagi hits di Hulu Sungai Selatan. Di mana itu, Pak? Penasaran nggak? Ikuti terus petualangan kami di Axel OTW. Memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalsel meluncurkan kampanye pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat bertajuk Axel Virtual Run 2026. Program ini mengajak masyarakat berolahraga sekaligus melestarikan lingkungan. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Bank Kalsel resmi meluncurkan kampanye pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat bertajuk Axel Virtual Run 2026. Reforestasi dengan tagline Sehat Diri, Bumi Lestari dari Pesisir ke Pegunungan. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Kalsel memiliki peran ganda yang strategis. Tidak hanya menggerakkan roda perekonomian daerah, tetapi juga menjaga kelestarian ekonomi Kalimantan Selatan. Kick-off Axel Virtual Run 2026 diikuti 100 peserta yang terdiri dari 50 peserta internal dan 50 perwakilan komunitas lokal dengan titik start dan finish di Axel KP Banjarmasin. Axel Virtual Run 2026 merupakan kelanjutan dari kesuksesan Axel Virtual Run 2024 yang berhasil menanam 7.400 bibit mangrove di kawasan pesisir Banua. Sementara Axel Virtual Run 2026 akan menanam 767 pohon ulin sebagai bentuk pelestarian tanaman endemik Kalimantan Selatan dan mengalihkan fokus reforestasi ekosistem menuju dataran tinggi di kawasan Pegunungan Meratus dan Taman Hutan Raya Tahura Sultan Adam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kayu ulin di tempat kita kan sangat langka tuh. Makanya kita coba kembali tanam kembali ulin itu pohon istilahnya identitas kita supaya untuk peninggalan anak cucu kita nanti jangan sampai anak cucu kita kada tahu ya apa itu pohon ulin. Makanya itu dilestarikan kembali. Axel Virtual Run 2026 berlangsung dari tanggal 14 Agustus hingga 12 September 2026 datang, mengusung mekanisme konservatif kolektif. Pendaftaran dilaksanakan 100% digital via mobile banking Axel dengan biaya simbolis pendaftaran Rp76 dengan target peserta 1.000 pelari dari masyarakat umum dan komunitas se-Kalimantan Selatan dengan misi jarak 7,6 km. Program Axel Virtual Run 2026 reforestasi memperkuat posisi Bank Kalsel sebagai pionir green banking di Kalimantan Selatan. Seru dan menegangkan, para bocah beraksi di lomba ketangkasan pemadam kebakaran junior se-Kabupaten Kota Baru. Lapangan futsal Bandara Gusti Samsir Alam Kota Baru riuh dengan sorak-sorai. Di tengah lapangan, bocah-bocah sedang beraksi di lomba ketangkasan pemadam kebakaran junior se-Kabupaten Kota Baru. Lomba yang diikuti para pemadam kebakaran cilik ini berjalan seru dan menegangkan. Para peserta harus melewati berbagai rintangan di jalur lomba, kemudian memperagakan proses pemadaman api. Bak petugas damkar sungguhan, anak-anak ini dapat lincah memasang selang hingga menembakkan air ke target. Tim yang tercepat menjatuhkan target berhak melaju ke babak selanjutnya. Seru. Pas lombanya itu. Pas lombanya dan juga keseruan dalam acara ini.
Iya, saya iya. Jadi pemadam. Kenapa ada mau jadi pemadam? Karena itu bisa melatih, menolong banyak orang. Bisa menjadi relawan. Lomba ketangkasan pemadam kebakaran junior se-Kabupaten Kota Baru diinisiasi oleh BPK Stagen untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang menumbuhkan kepedulian sosial dan jiwa penolong pada generasi muda. Tujuan mengadakan perlombaan junior adalah untuk membekali, memberi dasar kepada junior-junior kami. Mudah-mudahan bisa meneruskan penerus yang telah dijalankan oleh senior-seniornya. Jadi dengan adanya perlombaan ini, di situ kami menjaring untuk bisa menerapkan kedisiplinan, kerjasama, sesama relawan. Baru pertama kali diadakan lomba ketangkasan pemadam kebakaran junior se-Kabupaten Kota Baru disambut antusias dengan diikuti 40 peserta dari sejumlah barisan pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Ribuan pesepeda berbagai daerah meriahkan Fun Bike HST Menyala tahun 2026. Event olahraga tahunan ini merupakan bagian agenda menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak lebih dari 3.000 peserta dari berbagai daerah ikuti Fun Bike HST Menyala tahun 2026. Tidak hanya bersepeda, di beberapa titik lintasan para peserta ini disambut dengan berbagai penampilan seperti drum band, musik panting, kuda gipang, hingga bahapsi. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rijal mengatakan event olahraga rekreasi ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga Hulu Sungai Tengah dan daerah lainnya, sekaligus mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat. Bupati Samsul Rijal berharap event ini menjadi momentum penyemangat untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif, memperkuat kebersamaan, serta membangun masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Fun Bike HST Menyala ini juga menyediakan berbagai door prize menarik seperti sepeda, sepeda listrik, mesin cuci, kipas angin, dan berbagai hadiah lainnya. Event ini turut diikuti Ketua TP PKK Hulu Sungai Tengah, Deni Era Yulianti, Ketua KONI Yajid Fahmi, dan Ketua KNPI Hulu Sungai Tengah Nadea Rizky Ananda. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Masyarakat biasanya ramai melakukan pemasangan bendera jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, baik di pemukiman maupun perkantoran, dengan menggunakan paring bambu. Di tengah kemeriahan menyambut 17 Agustus ini dengan meningkatnya penggunaan paring bambu, salah seorang pedagang paring bambu di Jalan Sungai Baru, Kota Banjarmasin, justru alami penurunan penjualan. Momen jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya menjadi berkah bagi para pedagang, seperti pedagang bendera, pedagang pernak-pernik kemerdekaan, serta pedagang paring bambu. Namun, tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut salah seorang pedagang paring bambu di Jalan Sungai Baru, Kota Banjarmasin, Sahrum mengaku alami penurunan penjualan paring bambu jelang Hari Kemerdekaan tahun ini. Dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana dirinya bisa menjual hingga 2.000 batang paring bambu pada jelang Hari Kemerdekaan yang biasanya dipergunakan untuk memasang umbul-umbul bendera atau dipakai sebagai keperluan lomba perayaan 17-an. Sementara tahun ini, paring yang dijualnya hanya terjual kurang lebih 500 hingga 1.000 batang saja. Meski permintaan masih ada, namun tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 75 tahun. 75 tahun pala. Terus gimana Pak untuk kondisi penjualan bambu saat ini Pak? Ya berkurang lah, ini kan karena biasa. Berarti mengalami penurunan nggak Pak? Penurunan.
sampai separuh 50%. Kalau dulu tuh bisa terjual berapa banyak, Pak? Ya kalau dulu kan kalau bambu andangnya dulu kan kada ada kapoding kan belum ada dulu kan. Ini sudah ada kapoding. Nyampe lah Pak, kalau pas apalagi momen-momen mau 17 ini, nyampe lah Pak kayak ribuan batang terjual atau? Ya paling terjual 1000-an. 1000 batang pala. Tahun ini Pak nyampe lah pasti itu? Kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Biasanya kan sampai 2000-an lebih. Oh berarti ada penurunan pala? Meski penjualan menurun, sejumlah masyarakat masih memilih menggunakan paring bambu sebagai penyangga bendera atau dipakai sebagai peralatan lomba karena dinilai praktis dan harganya lebih terjangkau. Untuk beberapa kegiatan emang kalau perlu bambu atau paring kami mencarinya emang di sini karena kayaknya di Banjar cuma di sini ya. Adanya. Ini untuk lomba apa kalau boleh tahu? Ini kami gasan lomba balap karung, gasan tepuk bantal. Jadi perlu ini ya. Ini karena kan ya ditunggangi gitu nah, diduduki. Ya diampar gitu kan, diduduki. Dicatukannya lagi gitu kan. Pedagang berharap semakin mendekati hari kemerdekaan, permintaan paring bambu kembali meningkat. Sehingga tradisi menghiasi lingkungan dengan bendera merah putih tetap menjadi peluang bagi pedagang paring bambu. Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di Kota Banjarmasin mulai ramai menghias jalanan hingga rumah dengan pernak-pernik khas warna merah putih. Momen ini menjadi peluang ekonomi bagi pedagang pernak-pernik termasuk bendera merah putih. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan Kota Banjarmasin mulai semarak dengan penjualan ragam atribut kemerdekaan seperti yang terlihat di kawasan Jalan Pangeran Samudra Banjarmasin. Di sini deretan pedagang menjajakan ragam atribut seperti umbul-umbul, ikat kepala, baju hingga bendera merah putih berbagai ukuran. Harga atribut kemerdekaan ini dijual mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Salah seorang pedagang, Fitri, mengatakan dirinya memang menjual bendera sehari-hari, namun permintaan meningkat menjelang Hari Kemerdekaan. Tiap hari ada jual. Tiap hari lah. Tapi raminya pas penjualan, raminya pas bulan ini. Meningkat lah dari tahun semalam. Meningkat. Apa yang banyak paling dicari? Bendera, bundar, rumah, umbul-umbul. Umbul-umbul lah, yang baju-baju lah. Baju, aksesoris lah nak. Berapaan? Berapaan pian menjual? Ini 35. Bendera 35. Kalau baju Pang? Tergantung. Ada tangan panjang 90, tangan pendek 80. Oke. Kalau pernak-perniknya dari berapaan? Dari 10.000. Dari 10.000 lah. Biasanya paling banyak orang ngambil apa? Dari perusahaan kah, perkantoran kah, instansi kah? Mau perkantoran ya? Kantoran paling banyak. Sementara itu, salah seorang pembeli Setiawan mengaku selalu membeli umbul-umbul dan bendera setiap tahun menjelang Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini, ia juga membeli pakaian yang akan digunakan untuk mengikuti perlombaan di kantornya. Beda-beda sih biasanya, tahun-tahun dulu itu lewat online. Cuma ini karena dadakan, jadi belinya dadakan juga. Tapi untuk 17-an berarti ya? 17-an. Jadi kalau boleh tahu untuk lomba kah untuk apa? Untuk lomba karyawan. Untuk karyawan lah. Berarti emang setiap tahun selalu membeli pernak-pernik ini ya? Selalu membeli pernak-pernik, terutama itu bendera sama umbul-umbul buat di depan rumah biasanya. Para pedagang berharap menjelang Hari Kemerdekaan antusiasme masyarakat terus meningkat, sehingga penjualan beragam atribut kemerdekaan juga semakin ramai. Selain menambah semarak perayaan, pembelian atribut merah putih juga menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan semangat kemerdekaan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan bendera merah putih seharusnya meningkat tajam. Namun hal ini tak dirasakan Faisal, seorang pedagang musiman yang datang jauh dari Garut, Jawa Barat hingga ke Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Justru sebaliknya, ia mengaku omset penjualannya tahun ini menurun drastis dan terpaksa bersaing dengan kemudahan belanja daring. Di tepi Jalan Ahmad Yani tepat di depan Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, barisan bendera dan umbul-umbul merah putih berbagai ukuran tampak terpasang rapi di atas lapak sederhana. Adalah Faisal, pria asal Garut, Jawa Barat, yang mencoba peruntungan di Balangan dari menjual bendera. Pria yang pekerjaan sehari-hari sebagai penjahit berharap mendapat tambahan
Namun kenyataannya hasil penjualan per hari saat ini rata-rata hanya mencapai Rp500.000, angka yang jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya meraup keuntungan Rp1 juta. Faisal sudah berjualan bendera sejak tahun 2018 dan terbiasa datang ke daerah Balangan menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, mengakui untuk tahun 2026 ini ia merasakan sekali omset penjualan sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah banyaknya penjualan lewat internet atau toko online. Pembeli lebih banyak melihat penjualan di HP lalu memesan secara online. Nanya nih, seminggu sebelum 17 Agustusan nih, gimana penjualan bendera sejauh ini? Kalau sekarang sih agak kurang, banyak yang online kayaknya. Yang online. Sejauh ini dalam sehari bisa mengumpulkan berapa omset? Paling kalau rame 500-an lah, 500 ribu. 500 ribu sehari ya? Sehari kalau rame. Asalnya dari mana? Dari Garut. Sejak kapan jualan bendera dan mangkal? Sejak 2018-an lah. Mangkalnya di mana aja? Di Tabalong. Terus tahun sekarang di sini. Untuk pernak-pernik merah putihnya apa aja yang dijual? Ada bendera umbul-umbul, bendera yang kecil-kecil ada. Yang panjang yang kayak gini. Biasanya pembeli dari mana saja? Apakah dari dinas, ke orang-orang dinas yang beli atau warga-warga gitu? Warga ada, paling di dinas ada. Dinas ada. Ada yang mesen nggak sampai? Nggak ada sih kalau yang mesen. Paling kesini semua kalau yang beli. Bendera merah putih ditawarkan mulai dari bendera genggam kecil hingga ukuran besar untuk instansi atau rumah. Harga ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp350.000 tergantung ukuran dan bahan. Dari Balangan, Hairul, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, melaporkan. Pemandangan khas menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia kembali hadirkan kisah-kisah inspiratif dari para pejuang nafkah. Di Kabupaten Tanah Laut, seorang lansia berusia 67 tahun asal Bandung rela merantau ribuan kilometer demi mengais rezeki. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sudut-sudut kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut mulai dihiasi oleh warna-warni bendera dan umbul-umbul merah putih. Di antara para pedagang musiman yang memadati trotoar jalan, tersimpan kisah Pak Uhor, seorang lansia 67 tahun asal Bandung, Jawa Barat. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjual siomay ini nekat bertolak dari kampung halaman sejak 15 Juli lalu bersama rombongan pedagang bendera demi mengikuti momen tahunan di Bumi Tuntung Pandang. Berapa lama sudah Pak Pian berjualan? Ini baru ini aja. Oh, baru tahun ini aja saya. Alasan mau berjualan ini apa Pak alasan? Alasannya pengen punya uang. Sampingan usaha yang lain adalah Pak? Sampingannya di Bandung nggak ada. Jualan somai. Oh, sampingannya jualan somai berarti. Umur ini kan kalau ke sini kan cuma setahun sekali. Oh. Bulan Agustus saja jualan bendera kan. Oh, gini. Kalau bukan bulan Agustus kan nggak laku kalau bendera. Ada timnya kah ke sini dari Bandung? Ada rombongan. Oh, ada rombongan. 15 orang. Seluruh barang dagangan yang ia jajakan diambil dari agen. Hasil penjualan kecil-kecilan ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit demi menutupi biaya operasional sehari-hari, sekaligus mengumpulkan modal ongkos pulang ke Bandung. Kontributor TVRI Muhammad Syaifullah. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Padua.